because we know. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pokoknya spesial banget tentang apa? Kamu bisa tebak nggak? Minyak cengkeh dong. Oke, Kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Yoi banget. Di mana itu tidak seorang sih, tiga mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia jurusan kimia yang mungkin sudah ahlinya di bidangnya yang enggak. Oke, kita duduk aja dulu kali ya. Bener banget ini sumpah ada boneka-boneka. Siapa yang pasang-pasang ini ya? Oke, kita langsung aja panggil. Ya sih, yaudah tanpa basa-basi mungkin ya langsung aja kita panggil tiga mahasiswa itu. Aku satu-satu dulu, ketiga-tiganya langsung Aja lah, sama-sama kok. Oke, beri tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Oke. Mungkin biar gak banyak basa-basi gitu, nanti teman-teman pada bosan kita doang gitu. Mungkin langsung panggil aja ya para tamu kita. Kita langsung panggilkan para tamu kita. Tepuk tangan dong. Silakan sorry ya. Halo. Udah enak? Pitan. Oke, enak. Kameramen siap? Kameramen kelihatan? Oke, Sibuk dong. Oke. Langsung aja kalian perkenalan ya Biar teman-teman juga pada tahu siapa. Ini tuh orang hebat BTW. Oh iya, ini belum nyebutin kan, mereka ini dari mahasiswi Universitas Islam Indonesia dari jurusan kimia ya enggak? Yang katanya kemarin tuh baru akreditasi yang internasional. Mbaknya tahu ya? Iya, aku gak update ya. Gak update. Mau ditanya pakai bahasa Inggris ya gimana ya? Kita nggak bisa ya. Ya guys. Tolong. Oke, lanjut aja langsung aja ya. Siapa yang perkenalan duluan? Siapa dulu? Jadi aku Iya. aku Nada Yuli Tias, biasa dipanggil Nada. Terserah sih mau panggil Nada atau Yuli atau Nik atau Tias. Saya aja. Mbak Ning. Kita jalan kita. Ting. Oke, saya Nuka Solis Agustin, biasa dipanggil Nuka, dari kimia juga. Nah, saya Yulina Agustin, biasa dipanggil Yuli. Nah, itu sama dong. Oh iya. Langsung aja Kita nanya. Kita nanya nih, teman-teman juga di sini udah tahu kalau pembahasan kita apa? tentang minyak cengkeh. Tapi sebelumnya kan minyak cengkeh itu dari apa itu ya bentar dulu lah. Oh iya, jangan lupa nanti kita buka semacam pertanyaan gitu buat teman-teman yang nggak bisa hadir di sini tapi bisa nanya secara online gitu ya. Kita sediain di Instagram. Mungkin kita nanya dulu nih, minyak atsiri itu apa sih? Jadi minyak atsiri itu merupakan kayak kelompok besar dari bagian minyak nabati yang dia tuh wujudnya tuh kental, terus dia tuh juga mempunyai bau atau aroma yang khas. Nah kalau bahasa kerennya nih ya, atau kayak bahasa Inggrisnya dari minyak atsiri itu dia tuh biasa disebut sebagai essential oil kayak gitu. Wow, keren ya. Tepuk dulu dong. Itu cocok nih buat badan-badan kamu wangi-wangi ya. Badan-badan yang kurang tidak sedap. Mungkin ada yang lain gitu. Yang menambah ini di perdagangan internasional itu sekitarnya 200 jenis minyak atsiri dan 12-nya ada di Indonesia. Jadi kita tuh patut bangga karena Indonesia menghasilkan 12 minyak atsiri. Kita cinta produk Indonesia ini teman-teman. Oke, jadi dari tadi kan disebut sama Lina kan di Indonesia sendiri tuh ada 12 minyak. Jadi minyak atsiri itu sebetulnya tuh diperoleh dari beberapa bagian tumbuhan seperti batang, bunga, daun dan yang sebagainya yang memiliki kelenjar untuk mengeluarkan minyak atsiri. Nah, 12 diantaranya itu seperti kita ketahui ada minyak serai wangi atau citronella, terus ada minyak cengkeh, ada minyak pala dan lain sebagainya. Tuh, ternyata tuh kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Kayak kita tuh kayak udah mendunia gitu loh. Udah melimpah sangat melimpah. Iya, terus ya pokoknya kita harus cinta produk Indonesia lah gitu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tentang minyak atsiri sedikitnya. Mungkin langsung aja ke pembahasan yang utama itu tentang minyak cengkeh gitu. Iya, kayak biar lebih spesifik aja. Iya, Karena kan lebih. tadi lebihnya ke yang
luas. Luas. Oke, aku dapat pertanyaan nih dari sosial media kita. Nama dari akun mubarok.tb. Apa sih nama dagang minyak cengkeh yang di pasaran? Iya tuh kita tuh belum tahu kan apa itu nama dagangnya, karena kita tahu cuma minyak cengkeh. Mungkin biar lebih jelas siapa yang nanya, mungkin bisa, maksudnya ini nih yang nanya. Dia nanya di sini. Oke, siapa yang menjawab? Ya, minyak cengkeh sendiri itu nama dagangnya itu Pop Oil. Ya. Pop Oil. Berarti cuma emang nama dagangan cuma itu doang ya. Berarti kayak dari bahasa Indonesia bahasa Inggris dong. Yang produksi siapa? Iya. Kok masalah? Nggak salah kan di Indonesia, jadi Yaudah, nanti kamu bikin sendiri ya. oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih dari Fikri Adrian. Sumber penghasil minyak cengkeh itu dari mana sih? Ya dari Siapa yang wajib jawab? ya. Ibu tahu. Aku tahu tuh maksudnya. Siapa yang menjawab? Maksudnya lebih spesifik kan kita taunya dari cengkeh itu bunga ya kan? Pasti ada pohon dong. Iya. Masa bunga ada pohonnya? Bener juga. Oke, lanjut. Iya benar. Tadi kata Mbak Berry ya. Ya. Minyak cengkeh itu memang berasal dari pohon cengkeh, nah, tapi lebih spesifiknya kan nggak semua bagian pohon kan bisa kita bikin minyak gitu kan. Ada bagian seperti batang, daun dan lain sebagainya yang kira-kira mengandung kelenjar yang bisa mengeluarkan minyak asli itu baru bisa kita buat untuk diproses menjadi minyak cengkeh. Oh, jadi kayak dipilih-pilih apa namanya tetap sama namanya. Kan tadi nama dagangnya Cove Oil. Cove Oil kan. Nah, apa misal dari batang namanya berbeda, terus daunnya berbeda gitu namanya apa? Sama Bu, akarnya sama soalnya. Jadi sama namanya. Iya, nggak mungkin makan pohon durian. Oke, lanjut. Ada ini apa yang Oh ya, aku mau nambahin nih. Oke. Kalau untuk tanaman cengkeh sendiri itu merupakan tanaman, kan di Indonesia tuh kan banyak banget tanaman kan. Nah itu tanaman cengkeh itu kayak tanaman tropis asli Indonesia yang dia tuh dapat tumbuh di berbagai daerah, kayak bisa di daerah dataran rendah, daerah dekat pantai maupun di daerah pegunungan. Nah untuk tanaman cengkeh ini tuh biar bisa tumbuh dengan baik, dia tuh harus mendapatkan cukup air dan juga sinar matahari. Terus apalagi ya, untuk tanaman cengkeh sendiri berarti kan karena dia di daerah tropis, berarti dia tuh harus tumbuh di daerah yang mempunyai suhu udara yang berkisar antara 24 hingga 39 derajat Celcius. Oh, berarti di Dieng itu nggak bisa ya? Di Dieng. Emang suhunya berapa? Nggak tahu sih. Aku tuh belum pernah sana. Di bawah 24 dia seperti Kalian itu. aja sih. Dan juga nih si tanaman cengkeh ini tingginya tuh sekitar 5 sampai 10 meter dan daunnya kalau masih muda dia warnanya merah muda. Kalau warnanya hijau tuh dia berarti udah mulai menua dan permukaan si daunnya itu licin dan mengkilap karena adanya kelenjar minyak itu sendiri. Oh, jadi dari pohonnya ini kita udah bisa tahu dong si daunnya itu menghasilkan Minyak. Iya. Oke, jadi mau nambahin nih. Jadi bunga cengkeh sendiri itu termasuk ke dalam bunga majemuk dengan tangkainya pendek. Nah, terus dia juga tuh kelopaknya tuh berbentuknya tuh corong. Mahkotanya tuh bentuknya tuh seperti bintang, kayak seperti cengkeh yang biasa ditaruh di atas kue nastar. Oke. Nah, Sampingnya Tahu lah, tahu lah nastar ya. Iya, Dari puasa. Dari puasa kan. Habis itu buahnya sendiri tuh dia berwarnanya tuh merah sampai merah kehitaman. Nah, bijinya itu warnanya coklat. Baik banget nih info yang kita dapat dari teman-teman. Jadi yang teman-teman yang belum tahu bunga cengkeh itu kayak gimana bisa lihat nih di atas sini ya. Terus apalagi buat temen-temen yang malas baca gitu, yang siap kamu gitu kan suka malas itu baca, jadi bisa nonton aja nih video ini, tayangan ini. Jadi penjelasan tentang bunga cengkeh itu lebih enak buat dipelajari gitu ya. Oke, aku dapat pertanyaan lagi nih dari akun Ludvi _ kandungan secara kimia dari minyak atsiri cengkeh itu apa sih? Nah untuk kandungannya sendiri itu dia terbagi menjadi 2 kelompok.
kelompok yang pertama itu dia mengandung senyawa eugenol dan juga fenolat dengan kadar itu sekitar 80 hingga 90%. Nah, untuk kelompok yang kedua itu dia mengandung senyawa non fenolat karyotilen. Itu buat kandungannya. Tadi kita udah tahu tentang klasifikasinya, semacam spesifik tentang cengkeh, minyak cengkeh, terus tadi kandungan juga disebutin. Nah, manfaat dari minyak cengkeh itu apa sih? Pastinya banyak banget ya manfaat dari minyak cengkeh itu, dan salah satunya tuh minyak cengkeh itu dia punya aktivitas antibakteri seperti di mikroba E. coli sama Staphylococcus aureus. Sangat bermanfaat sekali ya. Modern juga ya. Jadi selain apa yang tadi sudah disebutkan Lina, jadi minyak cengkeh sendiri juga bisa tuh dia untuk menghambat replikasi virus hepatitis C. Terus dia juga bisa untuk anti emetik yang buat mual-mual kayak gitu. Habis itu dia juga bisa untuk analgesik, antivirus dan lain-lain. Oke, aku ada satu pertanyaan nih dari aku sendiri sih. Dengar-dengar nih di UII khususnya di Prodi Kimia itu punya pusat penelitian tentang minyak atsiri gitu. Itu seperti apa? Iya, jadi di studi kimia memang ada pusat studi yang namanya CEOS. Jadi CEOS itu singkatan dari Central of Essential Study. Jadi itu tuh pusat studi buat melatih mahasiswa untuk melatih penyulingan minyak atsiri dan juga buat untuk melatih mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi di situ tuh kayak buat melatih buat mengambil minyak atsirinya kayak gimana dari berbagai jenis tanaman yang memang mengandung minyak atsiri, salah satunya minyak cengkeh tadi yang kita bahas gitu. Luar biasa berarti ya, pantesan kayak mahasiswa itu udah tahu gitu loh tentang minyak atsiri, kayak minyak cengkeh, minyak atsiri itu apa ya, pernah belajar kan, jadi ya udah tau lah ya, internasional gitu ya. Sombong. Oke, gimana nih yuk teman-teman, udah pada ngerti kan seberapa berharganya itu minyak cengkeh, apa tanaman yang ada di Indonesia ini? Ya udah tahu juga kan manfaatnya apa. Semoga jadi semacam buat pembelajaran kita juga kan, sama-sama belajar gitu. Tapi kita tuh masih mau nih bincang-bincang sama teman-teman kita ini, cuma gimana ya waktunya Durasinya sudah di ya gitu. Jadi mungkin sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik ya nggak sih? Oke, kita jargon dulu nih. Jargon itu gimana? Ajarin dulu dong. Oke, jargonnya kayak gini teman-teman. We smart because we know. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Karena of chemistry.